Bisa di-mute semuanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ustadz-ustadzah yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa saling bertatap muka meskipun secara virtual ya. Karena kondisi ya masih dalam pandemi. Nah, ini kebetulan juga masih PPKM ya. Jadi anak-anak dijaga kesehatannya, jangan sering-sering keluar. Kemudian makan makanan yang bergizi ya. Dan jangan berkerumun kalau bermain di rumah ya. Karena kondisinya masih seperti ini. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk belajar bersama ya di mata pelajaran Al-Islam pada pagi hari ini, yang insya Allah nanti kita akan belajar berkaitan dengan surat Al-A'la dan surat At-Thariq ya. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan bagi kita semuanya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan ya, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tema surat Al-A'la dan surat At-Thariq. Sebelum itu anak-anak pasti banyak yang sudah hafal ya di surat Al-A'la dan surat At-Thariq. Ustaz percaya banyak yang sudah hafal ya. Surat Al-A'la yang pertama ya. Surat Al-A'la ini adalah surat yang termasuk dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah ya. Surat Al-A'la ini surat yang ke-87 dan terdiri dari 19 ayat. Nah, nama Al-A'la sendiri diambil dari potongan ayat pertama yang artinya adalah yang maha tinggi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Nah, untuk bacaan surat Al-A'la ya, bisa diputar Pak Imam YouTube-nya. Surat Al-A'la. Oh, beda settingnya. Gimana saya bacakan saja. Untuk surat Al-A'la dimulai dari ayat pertamanya adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Anak-anak bisa dibuka di workbooknya di halaman 74 kalau nggak salah. Silakan dibuka. Kita baca, Ustadz baca, didengarkan anak-anak sambil kita memahami arti dan maksud dari ayat tersebut. Oke? Oke, silakan disimak ya. Surat Al-A'la yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 75 ya halamannya ya. 51. Oh, 51. Oke. 51 sampai 54. Baik, dibuka halaman 51. Nah, disimak bersama-sama ya. Surat Al-A'la. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Artinya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, kita diperintahkan untuk mensucikan nama Allah yang maha tinggi.
Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Izin ke toilet. Oke. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Faja'alahu ghutsa'an akhwa, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Sanukri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, kecuali kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Fadzakir inna fa'atid dzikra, oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa, orang-orang yang celaka atau orang kafir akan menjauhinya. Alladzi yaslan narul kubra, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu neraka. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang atau sholat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza fis suhufil ula, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nah, itu tadi adalah terjemahan dari surat Al-A'la. Kalau kita perhatikan anak-anak, di dalam surat Al-A'la ini setidaknya ada 3 hal pokok utama yang menjadi bahasan di surat Al-A'la. Yang pertama adalah berkaitan dengan kebesaran Allah, ya, bahwa Allah yang maha tinggi. Ya, kita diperintahkan untuk mensucikan, ya, nama Allah. Yang kedua adalah tentang Nabi Muhammad yang dibimbing langsung oleh Allah untuk dibacakan Al-Quran, dan Nabi Muhammad tidak akan lupa dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir itu akan celaka. Kenapa mereka celaka? Karena orang-orang kafir itu lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Padahal akhirat itu lebih kekal. Nah, ini adalah 3 inti kandungan dari surat Al-A'la. Atau kalau di dalam workbook bisa minta tolong, ada yang mau membantu Ustaz membacakan, ya, di workbook isi kandungan dari surat Al-A'la. Ayo, siapa yang mau bantu? Ayo, coba. Krishna, coba. Ayo, dibacakan, coba. Isi kandungan surat Al-A'la. Isi
isi kandungan surat ini adalah mengingatkan kita untuk bertasbih dengan menyebut nama Allah. Nabi Muhammad SAW kali-kali tidak lupa pada ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Jalan yang menjadikan orang-orang sukses hidup dunia dan akhirat. Allah menciptakan, menyempurnakan ciptaannya, menentukan kadar-kadar, memberi petunjuk dan melengkapi keperluan-keperluannya sehingga tercapai tujuannya. Oke, terima kasih Mas Krisna ya. Ya, jadi sama-sama. itu adalah isi atau kandungan pokok dari surat Al-A'la. Bahwa intinya ada 3 tadi yang Ustaz sampaikan. Bahwa yang pertama adalah tentang mensucikan Allah yang maha tinggi atau kita bertasbih kepada Allah. Karena Allah lah yang kemudian menyempurnakan dan memberikan kita kadar-kadar yang kita butuhkan. Maksudnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi apa kebutuhan kita. Ya, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani sebenarnya sudah ada. Nah, adanya di mana? Di surat Al-A'la itu disampaikan bahwa sebenarnya semua itu ada di Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bahwa di dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah ada petunjuk bagaimana kita menjadi manusia yang baik atau manusia yang soleh. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan Nabi Muhammad yang diberikan wahyu Al-Quran itu, bahwa Nabi Muhammad tidak akan lupa. Maksudnya apa? Al-Quran itu tidak akan keliru. Al-Quran itu tidak akan berubah. Karena sudah dijamin oleh Allah bahwa Al-Quran itu tidak akan berubah. Dan dijamin hafalannya, Rasulullah nggak akan lupa. Nah, jadi petunjuknya kita ya sebagai orang Islam, petunjuknya adalah ke mana? Ke Al-Quran. Nah, itu. Terus yang ketiga intinya adalah berkaitan dengan orang yang soleh atau orang yang takut kepada Allah itu akan mendapatkan pelajaran. Maksudnya apa? Orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang kemudian menganggap atau memposisikan dirinya sebagai hamba, ya, sebagai bahasa mudahnya itu adalah sebagai budaknya Allah, atau sebagai kemudian hamba yang harus menyembah kepada Allah. Nah, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pelajaran. Nah, maka kemudian orang yang mendapatkan pelajaran ini akan mendirikan sholat dalam rangka untuk menyembah Allah. Nah, tapi kebalikannya, orang-orang yang kafir akan celaka karena menjauhi itu, tidak takut kepada Allah. Nah, kalau sudah nggak takut sama Allah, ini bahaya. Berarti dia sudah tidak ada yang ditakuti. Orang Tuhannya saja tidak ditakuti. Nah, maka orang yang demikian ini otomatis akan selalu mementingkan kehidupan dunia, lupa terhadap akhirat. Maka orang yang seperti ini dikatakan di surat Al-A'la di ayat yang ke-13, la yamutu fiha wa la yahya. Dia itu tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup di dalam nerakanya itu. Jadi habis dihidupkan, disiksa, kemudian mau mati dihidupkan lagi. Nah, jadi itu hukuman bagi orang-orang kafir yang tidak takut kepada Allah. Nah, ini harus diperhatikan ya anak-anak ya. Jangan sampai kita ini tidak takut kepada Allah. Maksudnya apa tidak takut kepada Allah? Kita meninggalkan perintah-perintah Allah, kita melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, kita tidak pernah memikirkan itu dan tidak pernah takut. Nah, yang demikian itu adalah salah satu contoh kalau kita itu tidak takut kepada Allah. Kita melanggar perintahnya, juga melanggar larangannya. Maka orang yang seperti ini ya di surat Al-A'la ini akan masuk ke dalam neraka dan dia akan disiksa
hidup sampai mati dihidupkan lagi. Oh, serem kan ya? Seram sekali. Siapa yang kuat di sini disiksa sampai mati? Siapa yang mau coba? Siapa yang mau disiksa di dalam Al-Quran? Gak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nah, nggak ada yang mau kan? Kalau nggak ada yang mau disiksa di neraka sampai mati dihidupkan lagi nggak mau, berarti syaratnya harus apa? Harus takut kepada Allah. Nah, bentuk takutnya itu tidak kemudian sembunyi di dalam rumah, di dalam kamar mandi. Nah, tidak seperti itu. Kalau kita takut kepada Allah itu maksudnya berarti kita harus taat terhadap perintah-perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, ini adalah intisari atau kandungan daripada surat Al-A'la. Oke. Sedikit itu aja ya, Al-A'la. Intinya adalah berkaitan dengan mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Yang kedua adalah kebenaran Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran dan masuk ke dalam surga, dan orang kafir akan masuk ke dalam neraka, disiksa oleh Allah. Oke, itu intisari dari surat Al-A'la. Ada yang ditanyakan dulu berkaitan dengan surat Al-A'la? Ya, dari Rania, silakan. Orang yang disiksa di neraka pakai apa, Ustaz? Gimana? Orang yang disiksa di neraka siksanya pakai apa, Ustaz? Ustadz, di neraka itu siksanya pakai apa, Ustadz? Apakah pakai gergaji, apa pakai palu, apa pakai apa ya, Ustadz ya? Oke. Pertanyaan bagus ya dari Mbak Rania. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis itu memang tidak disebutkan secara spesifik ya. Tidak disebutkan secara spesifik kalau di neraka itu akan kemudian dipukul atau disoto pakai alat apa, itu tidak disebutkan. Tapi yang jelas di neraka itu adalah tempatnya adalah sangat panas. Bahkan panasnya itu melebihi api yang ada di dunia. Nah, itu yang pertama. Dari kondisinya saja, ya, dari tempatnya saja, itu panasnya melebihi api yang ada di dunia. Nah, itu kalau teman-teman bayangkan ya, kalau anak-anak pengen membayangkan bagaimana kondisi neraka, itu coba dinyalakan lilin, terus tangannya ditaruh di atas begini. Kira-kira panas atau tidak? Lah, Panas. anget. Siapa yang bilang anget ini? Pernah nyoba ya berarti ya? Nah, itu anget kalau jauh. Coba didekatkan begini. Nah, Ustadz yakin 1 menit melomot ini tangannya ya. Melomot karena kena api yang ada di dunia. Lah, api yang ada di neraka itu berkali-kali lipat panasnya daripada di dunia. Nah, itu bisa dibayangkan bagaimana panasnya. Itu baru tempatnya. Nah, kemudian beberapa hadis atau beberapa di ayat Al-Quran itu diceritakan bahwa yang masuk neraka itu besok akan disiksa sesuai dengan apa yang dilakukan dia di dunia. Misalkan dia di dunia melanggar dosa berzina, maka siksanya adalah akan diputus itu alat kelaminnya. Nah, kemudian ditusuk-tusuk itu alat kelaminnya. Nah, itu adalah perumpamaan siksa yang ada di neraka. Nah, intinya bahwa di neraka itu adalah tempatnya siksaan dan tempat yang paling menyakitkan. Tapi menggunakan alat apa, Ustadz? Yang jelas alatnya adalah alat-alat yang digunakan untuk menyiksa, yang dipakai oleh malaikat. Nah, Ustadz ini belum searching ya, belum tahu alatnya itu entah gergaji atau apa. Nah, itu belum tahu. Apakah alatnya sama dengan alat yang ada di dunia? Nah, itu belum
Belum pasti, tapi yang jelas di neraka itu adalah tempatnya siksaan dan tempat yang paling menyakitkan. Begitu ya Mbak Rania ya. Intinya bisa dibayangkan lah, kalau di dunia itu yang paling menyakitkan diapakan? Dicambuk, bisa jadi. Dijatuhkan dari tangga. Terus ada yang mengumpamakan itu, di dalam hadis itu diumpamakan seperti kepala yang disiram air panas. Nah itu. Nah, seperti itu perumpamaan di neraka. Nah itu perumpamaan yang ada di Al-Quran dan hadis terkait dengan kondisi di dalam neraka. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ayo, siapa yang mau bertanya? Aku juga us. Aku enggak us. Wong baru mulai kok sudah ngantuk ya apa ini? Nah, enggak boleh ngantuk ya. Siapa suruh meleannya? Nah, kalau malam jangan melekan FF terus ya. Belajar ya. Oke, untuk surat Al-A'la gimana? Ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada kita lanjut ke surat selanjutnya, yaitu surat At-Thariq. Silakan dibuka surat At-Thariq. 53. Ayo dibuka surat At-Thariq. Sudah? Oke. Pertama, kita cari fakta dulu tentang surat At-Thariq. Ya. Fakta yang pertama, surat At-Thariq merupakan surat yang ke-86. Ya. Ingat-ingat, surat At-Thariq adalah surat yang ke-86. Terdiri dari 17 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Oke, karena diturunkan di Mekah. Surat At-Thariq diambil dari potongan yang terdapat di akhir ayat pertama yang memiliki arti yang datang di malam hari. Oke. Ini surat At-Thariq ya, yang datang di malam hari. Oke, Ustadz akan bacakan surat At-Thariq. Anak-anak disimak ya, bacaannya sekaligus terjemahannya. Siap? Oke, siap ya? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Thariq. Was-samaa'i wat-thariq. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-thariq. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmus tsaqib, yaitu bintang yang cahayanya menembus. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tidak ada suatu jiwa pun atau diri melainkan ada penjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Khuliqa mimma dafiq. Dia diciptakan dari air yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Yauma tublas sarair. Pada hari dinampakkan segala rahasia.
famalahu min quwwati wala nasir. Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Was-samaa'i dzatir raj', demi langit yang mengandung hujan. Wal ardi dzatis sad, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan sekali-kali bukanlah senda gurau. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. Nah, ini adalah bacaan dan terjemahan dari surat At-Tariq. Nah, setelah kita tahu bacaannya dan terjemahannya, sekarang kita lihat apa kandungan pokok atau isi daripada surat At-Tariq. Ya. Salah satu pelajaran penting yang dapat kita ambil dari surat At-Tariq bahwa tidak ada satu orang pun yang terlepas dari penguasaan Allah atau dari pengawasan Allah. Maka kita harus selalu melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk dimanapun kita berada. Nah, ini sesuai dengan ayat 4 itu. Tidak ada suatu jiwa atau diri melainkan ada penjaganya. Jadi manusia itu, ya, kita ini, setiap kita ini ada yang menjaga. Bahkan dikatakan di punggung kita ini ada malaikatnya. Siapa malaikat yang ada di pundak kita ini? Malaikat Raqib dan Atid, yang mencatat amal buruk kita dan mencatat amal baik kita. Jadi dimanapun kita berada, maupun sembunyi di gunung, sembunyi di dalam selokan, ya, sembunyi di dalam kamar mandi, sembunyi di kamar, ya, itu tetap dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melakukan perbuatan yang buruk, tidak melakukan perbuatan yang baik, Allah itu tetap tahu. Walaupun misalkan sampean misalnya di kamar, ya, tidak sholat, ya kan, karena asik main game, ada azan zuhur dilewati, sampai ada azan asar baru sadar, loh kok wis asar lah. Itu kan misalkan orang tua tidak tahu, bapak ibu tidak tahu, bunda ayah tidak tahu, tapi Allah tahu. Walaupun sampean sembunyi dimanapun, Allah akan tetap tahu. Artinya apa? Bahwa anak-anak harus berhati-hati. Dimanapun berada harus berbuat baik. Karena kita selalu diawasi oleh Allah. Jangan berpikir seperti ini. Misalkan, aku di gunung misalkan. Allah nggak akan tahu aku nggak sholat. Nah, ini salah ini. Dimanapun kita berada, selagi masih ada nafasnya, ya, masih ada nafasnya, maka di situ Allah masih mengawasi kita. Melalui siapa? Malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal kita. Itu kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua, manusia dihidupkan dan dimatikan oleh Allah serta kelak dibangkitkan kembali di akhirat. Nah, di saat itulah manusia ditunjukkan seluruh amal perbuatan yang telah dilakukan selama hidup dan tidak ada yang ditutupi. Nah, itu merupakan bukti kekuasaan Allah.
Oleh karena itu seharusnya manusia mengambil pelajaran supaya berbuat baik. Nah, karena kita tadi di dunia selalu diawasi, ya, kalau kita berbohong, kalau kita menyembunyikan kejelekan kita, besok di akhirat setelah kita mati, kita akan dihidupkan kembali. Ya. Jadi jangan berpikir anak-anak ketika mati terus selesai. Ya. Jangan berpikir, oh kalau aku besok mati loh sudah selesai, tidak ada lagi. Nah, padahal di dalam Al-Quran ini, di surat At-Tariq dikatakan bahwa setelah mati, kita ini akan dihidupkan kembali oleh Allah. Nah, di dalam alam yang berbeda, bukan di dunia, tapi di dalam alam akhirat. Nah, di dalam alam akhirat itu, anak-anak nanti besok akan ditunjukkan amal perbuatannya selama di dunia dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Oh, misalkan contoh Rayendra Bani misalkan. Rayendra ini selama di dunia kalau waktunya pelajaran tidur. Lah ini ada catatannya. Nah, ini ada catatannya. Nah, misalkan lagi Satria. Nah, Satria ini selama pelajaran ditinggal tidur misalkan. Nah, itu ada. Catatannya ada di alam akhirat. Jadi jangan main-main ya. Bahwa Allah itu Maha tahu dan Allah akan menghidupkan kita kembali dan menampakkan amal perbuatan kita. Yang jelek tetap jelek ditampakkan, yang baik juga ditampakkan. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Karena yang amalnya baik ya, lebih banyak dari amalnya buruk, alhamdulillah. Tapi kalau amal buruknya lebih banyak dari amal baik, innalillah akan masuk ke dalam neraka kalau amal buruknya terlalu banyak ya. Nah, ini jadi harus menjadikan kita hati-hati ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah di surat At-Tariq, intinya yang ketiga adalah tentang penciptaan manusia. Nah, bahwa manusia ini diciptakan dari air yang terpancar. Nah, maksudnya apa? Bahwa kita ini sebenarnya adalah berasal dari sesuatu yang kotor atau sesuatu yang hina sebenarnya. Jadi kita itu diciptakan berawal dari mani yang kemudian menjadi bayi itu tadi. Nah, makanya di dalam surat At-Tariq ini disebutkan bahwa manusia itu berasal dari air yang terpancar ya, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Dari sesuatu yang hina, sesuatu yang menjijikkan, kemudian jadilah kita ini. Nah, makanya kita yang berasal dari yang menjijikkan itu jangan kemudian kita itu memiliki sifat yang namanya sombong. Bahwa kita ini diciptakan dari air yang kita anggap menjijikkan, air mani itu. Nah, sehingga kita jangan sombong. Nah, jadi yang keempat, yang terakhir intinya adalah bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Artinya apa? Al-Quran itu isinya adalah menunjukkan kita mana yang benar dan mana yang salah. Nah, jadi Al-Quran itu sudah jelas isinya adalah memisahkan yang hak dan yang batil. Sehingga Al-Quran ini menjadi petunjuk kita dalam kita hidup di dunia. Nah, itu adalah isi kandungan daripada surat At-Tariq ya. Ada 4 ya. Diingat-ingat ya. Yang pertama adalah tentang kita selalu di dalam pengawasan Allah. Yang pertama. Yang kedua, bahwa manusia akan dihidupkan kembali di akhirat dan dilihatkan amal perbuatannya. Dan yang ketiga adalah proses penciptaan manusia
dari air yang terpancar, dan yang keempat adalah kebenaran Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu memisahkan yang hak dan yang batil. Nah, itu anak-anak, demikian ya. Kita belajar daripada surat Al-A'la dan At-Thariq. Ustaz, di unmut. Suaraku di mute karo Pak Rudi. Ya. Ya, tenang. Ustaz Coba Pak, bisa Pak? Ya, sudah ya. Tenang ya, bisa tenang kembali ya. Oke, lah itu tadi adalah pembelajaran terkait surat Al-A'la dan surat At-Thariq. Tadi surat Al-A'la ada pertanyaan. Sekarang surat At-Thariq ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Halo, tidak ada yang bertanya? Enggak. Jelas atau belas? Oh, beneran ya? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita review sebentar, kita ringkas ya. Surat Al-A'la tadi terdiri dari berapa ayat? 19. Terdiri dari 19 ayat. Termasuk golongan surat Makkiyah. Surat yang ke 87. Isi pokok kandungan surat Al-A'la. Tadi apa ayo? Pertama, bertasbih kepada Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak akan lupa dengan Al-Qur'an. Yang ketiga, orang-orang yang takut kepada Allah akan masuk surga, dan orang-orang yang kafir akan masuk ke dalam neraka. Itu surat Al-A'la. Selanjutnya surat At-Thariq. Berapa ayat surat At-Thariq? 17 ayat. Termasuk dalam surat Makkiyah. Terdiri dari 17 ayat. Surat yang ke 86. Isi kandungan dari surat At-Thariq. Yang pertama, adalah tiap yang berjiwa selalu diawasi oleh Allah. betul. Yang pertama adalah setiap jiwa diawasi oleh Allah. Yang kedua, manusia dihidupkan kembali di alam akhirat dan ditunjukkan amal perbuatannya. Yang ketiga, bahwa manusia diciptakan dari air mani atau air yang terpancar. Dan yang keempat, bahwa Al-Qur'an adalah memisahkan antara yang hak dan yang batil. Nah, itu tadi adalah pembelajaran terkait surat Al-A'la dan surat At-Thariq. Mulai dari ayatnya, terjemahannya, dan isi kandungannya. Oke, ada yang bertanya? Tadi kok ada yang bertanya? Ya. Gimana, Mas? Apakah manusia itu bukan? Gimana? Manusia itu terbuat dari tanah atau dari mani, begitu ya? Manusia terbuat dari tanah atau bukan? Oke. Bagus pertanyaannya. Ustadz, manusia itu katanya dibuat dari tanah. Kok di sini dari air yang terpancar atau air mani? Nah, maka jawabannya begini, ya.
Jadi manusia itu pertama kali diciptakan, siapa manusia pertama kali? Adam alaihissalam. Lah, Nabi Adam alaihissalam ini pertama kali diciptakan dari tanah. Kemudian Allah juga menciptakan malaikat. Dari apa malaikat? Dari cahaya. Allah juga menciptakan setan. Dari apa setan? Jin. Dari api. Maksudnya apa? Manusia yang pertama kali atau kita ini awalnya adalah dari tanah. Tapi untuk melestarikan manusia supaya manusia itu semakin banyak dan punya keturunan, Allah itu menciptakan siapa setelah Nabi Adam? Allah menciptakan Hawa. Nah, maksudnya apa? Allah menciptakan Hawa supaya Adam dan Hawa ini menghasilkan keturunan. Nah, cara menghasilkan keturunan itu adalah melalui berhubungan intim. Lah itu tadi maksudnya bahwa manusia berasal dari air yang terpancar atau mani. Maksudnya apa? Yaitu proses terjadinya manusia adalah dari tanah, tapi dalam melestarikan manusia selanjutnya adalah dengan air mani. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa ya? Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Saya mau tanya sama Kak Ida. Mau tanya lagi? Monggo kalau mau tanya lagi. Minta hujan soal. Gimana? Kerjaan soal. Ya nanti setelah bahasa Indonesia, Ustadz akan kirimi Google Form atau apa nanti di GCR-nya ya, di GCR. Ya. Makanya gabung GCR-nya ya. Jangan nggak gabung. Sudah di-share kan linknya GCR. Lah nanti tugasnya dilihat di GCR ya. Siap? Iya. Oke, kalau begitu Ustaz nanti Zula kita. enggak, cukup. Habis ini langsung bahasa Indonesia, enggak usah ditutup ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ustadz cukupkan ya al-Islamnya ya. Cukup? Cukup? Cukup. Oke, kalau begitu, kalau sudah cukup, saya kembalikan ke Ustadz Rudi atau Ustadz Alinda untuk selanjutnya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu, Ustadz akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi fisabilil haq walikulli wijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.